Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi laqad Salabana umatin wajidin 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 muslimat wal mu'minin wal mu'minat Sahunillahi lana umul fatiha أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين خصوصا يا الله الشيخ أحمد الحشيمي الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين خصنا يا الله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Kita lanjutkan di pembahasan hadis yang ke-59 yang di kitab saya, tapi nggak tahu di sana. Sambil santai, sambil ngopi boleh ya. Gimana Bib? Santai saja Bib. Hidup ini kan hanya sementara. Bismillahirrahmanirrahim. Idza arada rikalan ngarapaken sapa Allah Gusti Allah bi abdihi kelawan hambani Gusti Allah al khaira ing kebagusan ajala mongko ngagi-ngagiaken sapa Allah lahu maring abdun al uqubata ing tatrapan fid dunya ing dalam dunya. Wa idza arada lan arikalan ngarapaken sapa Allah Gusti Allah bi abdihi kelawan hambane Gusti Allah atau ya hambane Gusti Allah asyarra ing Allah amsaka mongko nahan sapa Allah anhu maring abdun bitambihi kelawan dosane abdun hatta sehingga yuwafa nuhani sapa abdun bihi kelawan abdun yaumul kiamati ing dalem dina kiamat. Di hadis ini kalau Allah itu mengharapkan menjadikan kita itu orang baik, terkadang ketika kita itu melakukan dosa itu akan mendapatkan segera mendapatkan bahasa tatrapan itu hukumannya di dunia. Terkadang kita ini misalkan begini, ada misalkan dosa-dosa yang itu tidak cukup selesai dengan istighfar. Ada juga dosa itu yang selesainya karena kita sakit misalkan. Tapi kan kita nggak pengen sakit. Atau kalau tingkatannya orang sufi itu sakit itu adalah nikmat. Nah kita bukan di situ kan. Ya, kita bukan bukan makomnya orang-orang sufi ya. Tapi syafi'i bukan sufi. Kalau sufi itu sakit adalah sebuah nikmat. Ada satu cerita salah satu wali ketika sakit didoakan sehat itu tidak mau. Apakah kamu itu menganggap sakit itu adalah musibah? Sakit saya itu bukan musibah tapi
nikmat. Kenapa? Karena ketika sakit itu mengingat Allah. Nah, bisa jadi dosa-dosa kita yang tidak selesai, yang hanya istighfar, maka ada ujian-ujian khusus yang itu menjadikan dosa-dosa kita itu diselesaikan. Atau paling gampang begini, kalau Allah itu mengharapkan kita menjadi orang baik, maka lebih mudah kita itu di dalam dunia ini ingat dosa-dosa kita, daripada nanti dosa itu justru akan mendapatkan balasannya di akhirat. Nah, saya kira kalau panjenengan misalnya dapat ujian, dapat ya sedikit-sedikit sakit, itu tidak apa-apa saya kira. Tapi ya tetap ikhtiar berobat. Tetap berikhtiar berobat, tapi jangan pernah kita, karena ini saya pelajari dalam hidup ini banyak orang yang sering mengeluh kalau ada ujian sedikit. Misalkan satu contoh, kita itu hidup 30 hari misalnya, dikasihkan kehidupan 30 hari. Setelah itu kita sakit hanya setengah hari atau 1 hari. Itu apa? Tidak terimanya itu lama. Atau menyalahkan Tuhan itu berlebihan. Sedangkan kita tidak pernah berpikir bahwa 29 hari itu kita diberikan sehat. Ini saya kira harus berpikirnya begitu. Ada juga misalkan diuji 1 tahun itu air itu lancar, misalkan di perumahan, itu sering juga di tempat saya beberapa kali lah. Itu ada masalah air 1 hari 2 hari, itu seakan-akan dunia ini sudah akan hancur itu. Sedangkan ada berapa ratus hari itu tidak pernah ada masalah tentang air. Kalau kita mau hidup ini husnuzan kepada Allah, itu kayaknya kok enak sekali hidup. Maka saya kira kalau Allah mengharapkan kebaikan itu, paling gampangnya adalah ketika kita mendapatkan tatapan atau balasan ketika melakukan kita suatu hal yang tidak baik, ya kita harus kita terima itu, daripada nanti menunggu nanti di akhirat. Baik, kita lanjutkan yang berikutnya. Idza arada ari kale ngarepaken sapa Allah Gusti Allah bi abdihi kelawan kawulane Gusti Allah khairan ing kebagusan, fataha mongko buka sapa Allah lahu maring abdun kufla qalbihi ing gemboke atine abdun. Wa ja'ala lan dadaken sapa Allah fihi ing dalem qalbuhu hatine abdun tadi itu al yakina ing keyakinan, wasidqalan kebenaran atau teman. Jadi kalau Allah itu kerso kerso atau bahasa Indonesia nih? Menginginkan atau apa bahasa Jawa menginginkan? Menghendaki. Ya, lebih tepat itu menghendaki. Tidak menginginkan kan? Masya Allah menginginkan, ya menghendaki ya. Ketika Allah itu menghendaki kita itu baik, abdun hambanya itu baik, kita itu baik, maka Allah akan membuka gembok yati. Nah, apa gembok yati itu? Wa ja'ala fihi yakina wa sidqa. Hatinya itu isinya adalah keyakinan dan kebenaran. Nah, ini kita bisa melihat apakah hati kita ini penuh dengan keyakinan kepada Allah atau tidak. Nah, misalkan satu contoh, sampean hidup ini yakin tidak hidup ini beres? Yakin nih sampean ya? Santri itu tidak boleh ada keraguan sedikit pun masalah hidup ini. Kenapa? Ya karena Allah sudah menjamin semuanya. Kalau Allah itu menghidupi atau memberikan
apapun yang itu punya nyawa, Allah sudah menjamin semuanya. Kalau kita mau belajar tentang laba-laba misalkan, atau belajar tentang semut misalkan, itu dihidupi oleh Allah. Maka saya kira kalau santri masih ragu dalam kehidupannya ini, ya perlu untuk selalu untuk introspeksi diri. Allah itu akan mencukupi semua kebutuhan yang itu bernyawa. Urip-urip santri guys, sampean kudu yakin nih kok. Ya walaupun ndak suka-suka didik gak apa-apa lah, yang penting urip. Kepengen punya Alphard gampang. Sampean wiriti ngono wis teko dhewe kok sesuk. Karena santri itu prinsipnya bukan mengejar dunia, bukan mengejar kekayaan, tapi kekayaan dan dunialah yang mengejar kita. Kayak gitu, keren ya. Prinsip santri itu bukan mengejar dunia, tapi dunia itu yang akan mengejar kita. Ngemis kepada santri, ngemis kepada orang yang berilmu, agar kekayaan harta itu digunakan untuk kebaikan. Nah ini kalau jenengan nanti di makom itu enak, nggak akan butuh itu. Kalau saya baca-baca ceritanya Gus Dur itu ya, Gus Dur itu punya satu kelebihan amalan yang itu tidak memperdulikan harta. Jadi misalkan ada orang yang datang ke Gus Dur, ke beliau, ada yang ngasih uang apa itu, ketika ada orang yang datang lagi meminta, itu Gus Dur tidak berpikir, langsung dikasihkan aja uang itu. Lah kita nggak bisa macam begitu itu. Maka kenapa Gus Dur itu karomahnya dahsyat ya? Karena beliau tidak pernah berpikir tentang kekayaan harta itu. Karena hanya lewat saja, kalau dia dapat kasihkan langsung, dapat kasihkan lagi, dapat kasihkan lagi. Kalau kita kan dapat ya masukkan ke rekening gitu. Kita dapat, nah ini bedanya kita ini dengan Gus Dur. Maka kalau santri prinsipnya adalah bukan santri yang mengejar dunia, tapi dunia yang mengejar santri. Kenapa? Karena dunia terlalu kecil untuk kita perjuangkan. Kayak powen lek diucapne gitu. Kayak iya nulis. Ini kan apa-apa ya santri sing ngene iki lah ya. Kudu percaya diri itu. Nah, ketika Allah menjadikan baik pada diri kita, maka hati kita ini diberikan sebuah keyakinan yang kuat. Tidak hanya nurul yakin, ainul yakin, tapi hakul yakin, keyakinan yang sesungguhnya. Kalau begitu saya kira kok hidup ini tidak ada yang susah. Ngurusin skripsi itu, kalau sampai mau misalkan yang skripsi ya, mau mengambil hikmah dari mengerjakan skripsi itu dahsyat. Bagaimana sampean bersabar ketemu dosennya, bagaimana sampean sudah merasa benar rupanya disalahkan oleh dosennya. Ini kan pelajaran yang luar biasa di dalam kehidupan ini. Rupanya apa yang kita rasa benar, rupanya tidak benar. Wa asa an taqrabu syai'a wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibba syai'a wa huwa syarrul lakum. Terkadang sesuatu yang kita anggap itu baik, paling baik, itu benar, yang terbaik, rupanya menurut Allah tidak baik. Dan ada juga yang kita berpikir, oh ini tidak baik ini, tapi rupanya menurut Allah itu baik. Jadi disitulah kita harus husnuzon kepada Allah. Oh enak lah saya menurut kok ini kayak setengah wali nengok maksudnya ya. Jadi kayak urip iki tiga ingine alhamdulillah. Tiga ingine alhamdulillah. Kalau dikasih nikmat banyak bersyukur, kalau mendapat ujian kita bersabar. Jadi dua hal ini harus kita tepatkan di tempat yang tepat. Kalau mampu, insya Allah kita pokoknya dari saya urip enak. Sampai di bojo gak di bojo kok isi seneng nah. Masa jomblo, masa nggak punya pasangan, tetap seneng sampean.
Kenapa? Ya karena jomblo dan tidak jomblo itu sebenarnya bukan sebuah pilihan, tapi itu adalah takdir Tuhan. Tapi seakan banget ya jomblo terus itu. Dan berikutnya adalah wasidqo, dengan hati yang benar, hati yang jujur, misalkan hati yang teman itu. Nah, ini bisa yang mengukur adalah panjenengan apakah hatinya itu betul-betul penuh kejujuran atau tidak. Nah, yang selanjutnya wa ja'ala lan dadekaken sapa Allah qalbahu ing atine abdun wa iyan lima salakafi. Wa iya ing kang madani apa ati mau lima maring barang salah kalamun ngambah sapa abdun fihi ing dalem. Wa jalan dadiaken sapa Allah qalbahu ing atine abdun saliman ing slamet walisanahu lan lisane abdun shadiqan ingkang jujur gitu. Wa khaliqatahu lan budi pekertine abdun mustaqimatan ingkang luhur, kang lurus atau jejeg. Wa ja'ala lan dadiaken sapa Allah udzunahu ing kupinge abdun sami'atan ingkang ngrungu wa ainahu lan motone abdun basyiratan ingkang ningali. Jadi kalau Allah menjadikan kita, menghendaki menjadi orang yang baik, maka hati ini akan menuntun ke jalan kebenaran, jalan yang lurus, jalan yang baik. Salah kafih ngambah yang dalam yang menjadi cahaya petunjuk. Coba kalian sesekali itu melakukan tafakkur, merenung dan bertanyalah kepada hatimu. Gitu. Terkadang kita itu tidak perlu bertanya kepada teman, tapi sesekali kita bertanya kepada hati nurani kita. Apakah perjalanan hidup ini sudah sesuai atau tidak? Ya malam-malam diem-diem itu, kalau yang sambil rokokan ya sambil rokokan, ngopi gitu. Tanyakan pada hati kecilmu itu. Nah, nanti kan ada jawaban di situ. Nah, kalau hati itu akan memberikan cahaya kepada orang yang dikehendaki oleh Allah untuk melakukan kebaikan. Wa ja'ala qalbahu saliman, dan jadikan hati itu yang selamat. Wa lisanahu shadiqan, dan lisan yang selalu jujur. Kalau hatinya baik, qalbunya selamat, maka apa yang keluar dari lisan seseorang itu kebanyakan atau seharusnya adalah sesuatu yang baik, yang jujur, yang baik gitu. Dan ini cocok sebenarnya kalau diceramahkan ke para politisi, ya, nah, cocok ini politisi. Rupanya untuk jadi legislatif itu tidak cukup punya masa banyak. Misalkan sampai terkenal populer, rupanya tidak cukup. Rupanya harus ada faktor X, yaitu adalah fulus. Kalau saya ini nggak tahu benernya, cuma ya denger aja, nguping gitu. Informasinya ya banyak yang habis sekian. Ya mungkin untuk sedekah gitu ya pada yang membutuhkan. Tapi memang rupanya kalau ini terus terjadi, ini kan mahasiswa semua, saya kira ini perlu saya sampaikan. Kalau itu yang terjadi, maka orang baik yang tidak punya uang akan sangat sulit untuk menjadi wakil rakyat. Nah ini harus kita lawan, saya kira kita lawan. Nah, kita siapa mau ngelawan orang-orang begitu itu ya? Ya kita doakan setidaknya. Maka harapannya ke depan itu, kalau ada orang baik, punya ide-ide gagasan yang brilian, walaupun dia tidak punya uang, tapi juga bisa menjadi wakilnya rakyat.
Nah ini kan sekarang tidak bisa, hampir mustahil gitu ya, hampir mustahil, walaupun bisa jadi gitu, tapi sangat sulit gitu, karena kejelekan, kejahatan yang terstruktur itu akan menang dengan kebaikan yang tidak terencana. Atau bahasa gampangnya begini, kejahatan yang terencana itu akan menang, dan kebaikan yang tidak direncanakan akan kalah dengan kejahatan yang terencana. Nah ini tidak tahu, kalau sekarang yang sudah yang jadi ya sudahlah, kita doakan yang terbaik. Kan gitu. Yang penting kita punya pemimpin. Terbaiknya negara itu setidak-tidaknya harus ada pemimpinnya. Jangan sampai tidak ada pemimpinnya. Walaupun sampai ya nggak tahu milih siapa kemarin. Nah, apakah yang mana nggak penting, yang penting sekarang sudah ada pemimpinnya. Ya kita doakan agar amanah dan memberikan yang terbaik kepada masyarakat. Kemarin saya juga berpikir melihat di TikTok atau di mana itu, ada satu pemikiran yang saya kira ini menggelitik. Nah, ini mumpung ketemu dan jenengan juga. Setelah pilihan presiden, kita yang petani ya tetap jadi petani, yang pedagang tetap ya dagang, sing tukang becak ya tetap becak, sing ngaji bagian ngaji ini ya tetap ngaji. Tak pikir-pikir, kata-kata ini benar, tapi mengandung formalin, mengandung racun. Artinya begini, adanya pemimpin dan tidak ada kepemimpinan itu tidak ada bedanya. Maka tidak boleh terjadi sebenarnya. Harusnya yang miskin tambah tidak miskin nantinya, kalau pemimpinnya berubah. Kalau itu pro dengan rakyat. Nah ini hal sederhana, tapi saya kira tak pikir-pikir, ini benar tapi menyesatkan ini. Kata-kata begitu tuh. Lah ngapain kita memilih pemimpin kalau nggak ada perubahan gitu ya. Nah, jadi dalam hadis ini walisanahu shadiqon, dan lisan abdun itu yang jujur. Nah ini pemimpin-pemimpin kita yang bisa mengukur panjenengan, apakah pemimpin-pemimpin kita itu adalah mempunyai lisan-lisan yang jujur atau lisan-lisan yang tidak jujur gitu ya. Yang selanjutnya wa khaliqatahu mustaqimah, dan diberikan budi pekerti yang baik, jejak gitu ya, yang lurus. Nah, sampean bisa mikir sendiri, apa itu melakukan tafakur tersendiri, apakah termasuk orang yang diberikan akhlak yang baik atau tidak. Kalau panjenengan ketemu orang itu mendahulukan egoisme panjenengan, mendahulukan kesombongan panjenengan, atau justru panjenengan mampu untuk menjadi pribadi yang baik. Ini panjenengan yang mampu untuk bisa melihat. Kadang-kadang ada juga orang itu yang pinter secara akademik, tapi secara akhlak itu tidak baik. Nah ini berarti kalau kita melihat dari sini, maka ini masih belum masuk yang dikehendaki menjadi abdun yang baik. Ini harus kita koreksi ya sendiri-sendiri lah saya kira. Saya ngoreksi saya sendiri, panjenengan ngoreksi saya sendiri. Atau begini, ketika panjenengan ditambah ilmunya, apakah itu justru merendahkan orang lain atau bagaimana? Lah kalau panjenengan ilmunya bertambah terus merendahkan orang lain, maka berarti belum masuk di dalam wa khaliqatahu mustaqimah. Belum masuk di sini. Tapi kalau panjenengan ilmunya bertambah tapi juga tetap mampu untuk menghargai orang lain, tidak meremehkan orang lain. Nah ini berarti masuk di sini. Banyak sekali kalau kita melihat contoh-contoh budi pekerti yang baik. Nanti monggo silakan untuk bisa di dalami tersendiri.
Wa ja'ala udhunahu sami'atan wa ainahu basiratan, dan dijadikanlah telinga dan mata kita itu yang mendengarkan kebaikan dan melihat kebaikan. Ini saya kira hal-hal begini sederhana dalam hadis ini, tapi kalau kita mau praktekkan satu demi satu, pelan dan pelan terus, itu anak muda baik itu kan tidak banyak. Pengennya anak muda itu kan nggak terlalu baik lah. Nah itu ya, kan karena berpikirnya masih panjang umur itu. Tapi kan kita nggak tahu umur kita itu kapan. Ya pokoknya wede ojo sih lah ya, rada panjang lah umur kita ini. Terkadang orang itu mikirnya kalau anak muda pasti umurnya akan panjang gitu ya. Kalau yang sudah tua nggak tahu juga loh. Nah, saya dengan jenengan bisa jadi umurnya kan lebihan saya, tapi bisa jadi juga duluan yang sana ya, nggak tahu. Ya nggak tahu juga gitu loh. Umur kita nggak pernah ada yang tahu karena umur itu adalah rahasia. Maka disitulah kehati-hatian kita untuk melakukan kebaikan itu di situ. Kalau sampai diketahui besok mati, malam hari ini sampai nggak akan tidur. Tahajud, wiridan, maca Quran, sholat tobat, pokoknya melakukan kebaikan. Ini rahasianya kenapa tidak dikasih tahu, agar kita selalu untuk ta'aluknya itu kepada Allah. Hati kita, pikiran kita, perilaku kita itu selalu ta'aluk kepada Allah. Maka kalau kita membicarakan di bab roja misalkan, khauf dan roja itu, takut dan apa maksudnya itu, apa ya, apa harapan, oke. Lah itu penting. Kalau misalnya sampai di Ihya itu ya, bagaimana kita itu takut tapi juga ada harapan untuk terus selalu di dalam rahmatnya Allah. Dan maka kita akan selalu berhati-hati di dalam kehidupan ini. Mau melakukan yang maksiat, ya Allah ini, ya kalau saya bisa sampai bertobat, kalau enggak, saya mau misalkan ini ya, kalau santri kan enggak ada yang gitu. Misalkan mau megang seorang perempuan, megang tangannya saja kan enggak boleh secara syariah. Yang bukan istrinya itu. Nah itu mau megang saja pasti kalau santri akan berpikir, kalau setelah saya megang terus mati gimana? Pasti nggak jadi itu, ya kan? Nggak perlu dalil, sudah sederhana saja gitu. Kalau sampai nanti saya megang terus mati, oh ini kan, ini sulit nanti. Maka nggak akan pernah jadi. Sama nanti begitu ya. Kalau misalkan ada yang mengganggu itu belum tentu yang laki-laki loh yang mengganggu perempuan itu. Kalau laki-lakinya kuat keimanannya, maka setan itu akan membisiki yang perempuannya untuk menggoda panjenengan. Hati-hati sampean. Kok sampean terus kepedean, aku kok digoda sama perempuan itu? Apakah saya terlalu ganteng? Tidak sebenarnya. Tapi sebenarnya setan yang masuk ke situ. Ya, masuk ke perempuan itu untuk menggoda panjenengan. Jadi kita balik cara berpikirnya. Jangan kepedean, saya Pak, ini 4 yang ngejar-ngejar saya Pak. Tidak ada yang saya terima, 4-4-nya. Karena tidak masuk standar saya Pak. Ya Allah. Ini harusnya kan berpikir, kenapa saya ini kok digoda dengan 4 perempuan ini? Berarti setan sudah tidak mampu untuk menggoda langsung kepada panjenengan karena imannya kuat. Maka ada pancingan lain, yaitu dari harim-harim itu, dari perempuan-perempuan. Hati-hati dengan kalem-kalem lah ya, kalem-kalem ngaji itu kan untuk benahi hidup lah. Kalau hanya baca begini ya sampean bisa baca sendiri. Tapi untuk kita bareng-bareng ngoreksi, ya saya juga ngoreksi hidup saya, panjenengan juga ngoreksi hidup. Oh iya, saya di sini posisinya itu. Nah,
Jadi kita harus betul-betul berhati-hati di dalam kehidupan ini. Tapi di dalam kehati-hatian itu juga jangan terlalu berlebihan juga. Mau melakukan apa takut, keluar kamar takut, mau kuliah takut karena nanti banyak maksiat, nggak begitu juga. Ya, kalau tahu ilmunya gampang. Misalkan saya kuliah, kalau takut melihat perempuan lain menjadi maksiat, ya nggak jadi kuliah sampean. Ya kan? Tapi karena sampean punya ilmunya, selama saya melihatnya tanpa ada syahwat, maka diperbolehkan. Nah, enak. Tapi kalau sampean melihatnya itu penuh dengan syahwat, lah ini yang masalah. Itulah. Tapi kalau misalnya sampean kuliah masuk satu kelas laki-laki perempuan di situ misalkan, tapi di situ tidak pernah tersirat untuk apa syahwat panjenengan ketika melihat perempuan itu, saya kira tidak ada masalah. Nah ini enak kalau tahu ilmunya. Kalau enggak kan sampean wah harus disekat Pak kalau kuliah, laki-laki sendiri perempuan sendiri, wah ini repot lagi. Apalagi yang di kampus umum jadi nggak kuliah sampean. Nah, karena enggak tahu ilmunya itu ya. Oke, saya tambahin nanti 2-3 hadis lah, kita selesai. Kita lanjutkan. Idza aroda arika ngarapaken sapa Allah Gusti al infada apa mutusi apa keputusan qadaihi wa qadarihi, apa memutuskan qada dan qadarnya, salapa mongko ngilangi sapa Allah dawil ukuli ingkang duweni pira-pira akal, ukulahum ing akale sing duweni akal, hatta singgo yang fudu fihim qada'uhu wa qadaruhu, sampai hilang akale ku mau sampai pastennya qada dan qadar itu ditetapkan oleh Allah. Fa idza qada mongko ari kalane pasten iku wis ditetapne amrohu ing perkara radda ukulahum mongko balekaken sapa Allah lahum iku akal luru mau hum balike ya wa qaati lan tumiba an apa annadamatu ing ketun. Jadi ini gampangnya begini wis. Jadi qada dan qadarnya Allah itu terkadang memang tidak masuk akal. Banyak yang keputusan Allah, kekuasaan Allah, takdirnya Allah itu terkadang tidak masuk akal. Paling gampangnya begini, ketika itu sudah diputuskan dan terjadi, banyak orang itu yang ketika akalnya dibalikkan kembali, oh iya ya, kok bisa ini terjadi ini? Sebenarnya itu karena kekuasaan Allah qada dan qadarnya itu, bahwa manusia itu sangat lemah. Sampean kuliah, sampean apa, itu kan tidak tahu nanti mau jadi apa. Tapi moro-moro itu? Tiba-tiba sampai jadi apa misalkan itu. Kuliah teknik rupanya jadi juragan sapi misalkan, ya, misalkan. Juragan sapi tapi duwe 100 kan lumayan. 100 sapi. Nah ini kadang-kadang akal ini tidak masuk akal, tapi ya memang itu takdirnya Allah. Misalnya sampean wajahnya pas-pasan kok bojone wayu misalkan itu juga terkadang akal ini tidak mampu untuk mempercayai itu, tapi rupanya banyak juga yang terjadi seperti itu. Maka yo santai wae lah urip iki pokoke. Qada-qadare Gusti Allah itu kita terima dengan dengan senyuman itulah itu ya. Setengah senyuman, bahagia, enggak punya uang ya puasa, misalkan itu. Kok waktunya buka kok masih belum punya uang ya ngelirik kancane di duit apa ora. Pokoknya santai wis pokoke urip iku. Bismillah wis kok santri wis pokoke beres-beres. Ya. Wis tak bacakan lagi yang hadis 62, 63 selesai.
tidak selesai. Ini saya kira penting yang 62 ini di dalam kehidupan kita. Nanti kita coba untuk kita renungkan bareng. Idza aradta arikalane ngarepaken sira antaf'ala ing nglakoni sira amron ing perkara fatadzabbar mongko angen-angenno sira akibatahu ing wekasane perkara. Jadi ketika kita itu menginginkan sesuatu, ingin melakukan sesuatu perkara atau sesuatu apapun itu yang ingin kalian lakukan, maka harus kita angan-angan betul akibatnya apa. Misalkan panjenengan mau mukul temennya, itu sampean pikir betul, angen-angen betul. Lek sampean aku kok nanti mukul temen saya, akibatnya saya akan dihukum misalkan. Kalau saya ini nanti mencuri, akhirnya apa akibatnya? Itu jenengan pikir itu. Kayak lek aku mikir-mikir lagi sampai mari diwoco iki ya. Terus kita renungkan bareng. Koyo gak ono sing elek urip awake dhewe. Kayaknya lo ya. Lah ini saja idza aradta an taf'ala amran fatabbar akibatahu. Ketika kita ingin melakukan sesuatu, menginginkan melakukan sesuatu, maka kita pikir akibatnya apa. Fa in kana khairan famdi. Fa in kana mongko lamun ana iku khairan kebaikan famdi. Mongko terusno. Ketika jenengan kita berpikir, kita angan-angan, oh ini bener nih. Oh ini manfaat ini, oh ini maslahah ini. Lanjut. Tapi kalau ini wa in kana syarran fantahi. Tapi kalau jenengan angen-angen, jenengan tafakuri, jenengan pikir-pikir, kalau itu jelek, Allah, maka berhentilah. Hindarono. Wis gak usah dilakoni. Kaya pewenak urip sesuai dengan aturan agama ini. Walaupun duitnya ndak akeh tapi sewenang ya men. Apa mana duitnya akeh. Santri kalau duitnya gak akeh seneng, apa mana akeh ini loh. Sampeyan mondok ini kan duitnya gak akeh toh. Lah akeh kayak ono aku deh maksudnya. Nah itulah. Jadi idza aradta an taf'ala amran fatadabbar akibatahu fa in kana khairan famdi wa in kana syarran fantahi. Lek apik lanjutno sing lek elek lereno. Berhentilah untuk tidak melakukan. Jadi semoga sampai nanti kita semua lah saya kira untuk selalu bertafakur, selalu mikir-mikir ketika ingin melakukan sesuatu, ya. Lek kebaikan rasa mikir ya. Lek kebaikan langsung lakonono ya. Nah kalau kebaikan iki kok api iki wis gak usah dilakon, gak usah dipikir, lek api lakonono. Segerakan gitu ya. Misalkan suatu waktu panjenengan mau nikah itu kebaikan ya. Misalnya sampean kok sudah masuk dalam hukum wajib, nikah itu ada wajib, ada sunnah, ada haram dan seterusnya. Ketika wajib, misalkan sudah waktunya, umurnya, sudah bisa menafkahi, punya pekerjaan, terus nggak kuat menjaga apa itu, menjaga senjatanya, maka di situ hukumnya wajib menikah. Itu ya, untuk menghindari zina dan seterusnya itu. Menghindari jajan dan seterusnya. Maka kalau sudah begitu, sampean kok sudah dalam posisi itu wajib sampean, gas langsung. Yes. Misalnya sampean ketemu cocok kok masuk ini nilai songo wis berangkat. Tidak suwe-suwe. Kesuwen saat digondol kancane, ya, digondol temennya nanti. Langsung cocok, gak usah dikenalin ke temennya, ya. Banyak temen yang tidak jujur hari ini. Ya. Awalnya cuma dikenalin, lama-lama kok. Lah ini kan halal ini. Bahaya, ya. Janganlah.
Kalau sudah miliknya teman jangan diambil ya. Jangan diambil ya. Lebih baik minta dikenalkan temannya yang lain. Itu dah. Oke, yang terakhir. Iza aradta arikalane ngarepaken sira amron ing perkara fa alika mongko netepono sira itu azadi kelawan alon-alon hatta yuriyaka sehingga merohaken ing sira sapa Allah Gusti Allah minhu saking amrun al makhraja ing jalan keluar atau solusi. Nah, jadi kalau panjenengan ingin melakukan sesuatu, menetapkan sesuatu sing alon-alon. Alon-alon itu apa? Slowly. Yang pelan-pelan, jangan keburu-buru. Slowly. Nah, keburu-buru. Tapi kalau wis sampean yakin langsung gitu ya. Tapi kalau misalkan sampean ingin memutuskan sesuatu maka harus pelan-pelan. Misalkan begini, ada problem hidup. Ketika ada problem hidup, maka sampean jangan cepat-cepat memutusi. Betul-betul ditimang-timang sampai pada waktunya hatta yuriyaka Allahu minhul makhraj. Sehingga Allah itu memberikan solusi terbaik. Misalkan sampean nanti sudah lulus kok enggak suge-suge, enggak kaya-kaya. Sampai memutuskan saya tak neng Gunung Kawi misalnya, ini masalah. Sedangkan kalau sabar sedikit saja, hatta yuriyaka Allahu minhu makhraja, maka Allah itu akan memberikan solusi-solusi terbaik. Misalkan saya sering kalau ada orang yang ke rumah kerja kok soromen itu, saya tanya sederhana. Seberapa lama intenkah panjenengan ingat Tuhan? Satu hari itu jenengan ingat Tuhan itu berapa jam? Enggak saya sampaikan wiridnya berapa lama, enggak. Tapi zikrullahnya itu, mengingat Allahnya itu berapa jam sebenarnya? Kalau sampai betul-betul ingatnya dengan Allah begitu maksimal, saya kira Allah itu yang nggak mungkin dibiarkan panjenengan. Nggak mungkin Allah membiarkan panjenengan sulit, itu nggak mungkin saya. Aku gak percaya aku. Misalnya sampai membaca Waqiah setiap hari, piro senengane sampean apa 7, 11 apa 41 monggo lah. Kowe lek 41 kowe rada abot lah sampean. Wis ping 3 ae misalnya. Sampai kok setiap hari membaca Waqiah 3 kali. Saya kok punya keyakinan ya, apa ya, kemuliaan Waqiah itu pasti tidak tinggal diem. Nilai bayanganku, guyonan bayangan akalku, pasti Waqiah itu laporan ke Gusti Allah. Ya Allah, imam itu loh, mendina maca Waqiah ping 3. Masa enggak diberikan kemudahan di dalam hidupnya? Kira-kira lah ya, ini kira-kira lah ya. Ini tak kira-kira itu begitulah kira-kira. Maka panjenengan seberapa banyak sebenarnya zikrullah, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan diri kita. Kita harus yakin itu. Pasti ada solusi di balik kesusahan itu. Pasti ada kebahagiaan setelah kesulitan. Itu pasti. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Nah, kita harus yakin ayatnya sampean punya, hadisnya punya, tinggal panjenengan yakin apa enggak ini ya. Lah yakin beres wis ya. Itu idza arada amron fa'alaika bitu'ata hatta yurika Allahu minhul makhraja. Jadi kita harus yakin Allah itu pasti memberikan solusi yang terbaik. Insyaallah. Pokoknya enak-enak, santri itu urip mesti penak ngono ae. Jadi aku seneng ngrungokne kiai-kiai sing punya optimisme tinggi itu seneng aku. Gus Kausar, aku seneng aku ngrungokne aku. Pokoknya santri mesti penak urip ya. Anjen ya penak anjene. Ayo sampean lihat wis, ono santri sing gak penak. Ono, Pak. Berarti nyantri ini. Berarti nyantri ini gerun tenanan. Lek santri tenan,
insya Allah penak. Nek santri tenan loh ya. Sampai cek di daerah-daerah, di desa-desa, di kota-kota. Nek santri beneran dan zikrullahnya kuat kepada Allah, insya Allah kita akan selalu dalam lindungan Allah, insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang terakhir kita membaca Fatihah sekali, khusus kita kirimkan ke orang tua kita semua. Yang masih hidup, kita memohon kepada Allah diberikan kemudahan, kelancaran rezekinya. Setelah itu diberikan umur panjang yang berkah. Dan yang sudah meninggal, sudah wafat, kita doakan semua ditempatkan di surganya Allah tanpa hisab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.